Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Nah, ini walaupun bulan Ramadan, kalian tahu nggak? Banyak loh setan-setan yang ternyata tidak diikat. Contohnya yang kemarin, kalian ingatkan dengan video ibu-ibu yang seolah-olah dibuat marah dengan Mas Gibran. Nah, itu kan kelakuan setan-setan. Saking tantrumnya tuh, bikin video hoax. Nah, ini ada kepanasan nih. Ada yang kepanasan dengan sikap KPK yang begitu gesit membasmi para koruptor. Dan catat tuh, kalau kata Prof. Mahmud, KPK tidak akan mungkin seberani itu bisa menangkap Pak Sekjen kalau bukan ada restu dari Pak Prabowo Subianto. Oke, lama-lama langsung saja kita berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim, let's go. Sebenarnya kalau masalah cepat, ya mungkin orang bilang istilahnya cepat ada yang dikejar, lambat ada yang ditunggu, enggak juga. Gitu. Semua sudah melalui proses tahapan dan dianggap sudah selesai. Dan satu lagi kan penyidik Semangat, Pak. masih punya beban tanggung jawab terhadap satu tersangka yang sudah ditetapkan pada saat itu bersama-sama dengan hakim. Nah, oleh karena itu ini dituntaskan, maka fokus berikutnya adalah persiapan untuk tersangka. Mana? Gitu. Gibran keluar lihat habis semua. Gitu. Terus ada sumbangan enggak? Itu kelihatan pasien enggak? Kata Gibran ada, ke BNPB aja datang. Kata saya, kemarin bapaknya ke BNPB minta nasi aja nggak dikasih, makanya males. Udah gitu. Terus gimana? Masalah warungnya gimana, Mas? Maklum deh, memang ternak sebelah itu tantrum. Pandai bikin konten kan. Ngedit itu tuh pandai mereka tuh bikin video hoax. Jadi klarifikasinya gitu doang. Udah dikasih. Oh, Iya. Gila sih, memang wapres kita satu ini gercep banget lah pokoknya. Set. Nah, aduh sip. Muda, pintar, cerdas, peduli rakyat. Masya Allah. Sabar, nggak apa-apa. Sudah tenang saja. Iya, demokrasi. Saya dulu waktu mahasiswa juga kayak kamu kok. Iya, tapi dengarkan dulu. Saya juga kayak kamu, tapi kita mendengarkan. Ini wujud asli Bapak Uban. Ini wujud asli beliau sebenarnya. Arogan banget pokoknya. Saling menghormati ya. Duduk dulu. Bung, duduk dulu. Karena saya menghormati Anda harus menghormati kami. Kami akan jawab, Anda tidak perlu teriak-teriak. Saya akan kasih waktu khusus buat Anda, Bung. Bung. Halo, Bung. Bung. Saya akan kasih waktu Anda setelah ini. Silakan duduk. Iya, duduk aja. Duduk, nggak apa-apa. Saya dulu waktu semester 2 juga kayak Anda. Apa saja kiat sukses untuk generasi muda di masa depan yang dimana nanti kita akan di beberapa tahun kemudian nanti kita akan melewati, mengalami dan mendatangi masa itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya general sekali. Pokoknya
belajar yang rajin. Besok ujian kan, belajar. Dah, sama nurut sama Pak Kiai, dah 2 itu cukup ya. Insya Allah beda betul. Tampak sekali perbedaan Insya Allah. Dah itu aja kiat sukses. Adem pokoknya bawaan kalau Mas Wapres. Apalagi ya, nggak ada kiat sukses yang lain ya. Cukup. Prabowo ternyata merupakan kelanjutan atau Mindrai stres dari dulu. Yang bobrok itu kelakuanmu, Min. Iya, betul. Udah tua bukan beramal. Tapi untuk Pak Prabowo, tolonglah kasihkan kerjaan dengan kakek tadi agar tidak nyinyir terus kan kerjaannya kan. Apa? Tukang kebun kayak terserah lah. Ngurus anak cucu, ngurusi politik. Udah cukup, masamu udah habis, Min. Ya, gelandangan politik. Manusia akhir zaman. Ya, pengikutnya Abu Lahab nih. Iya, entah saudaranya nggak tahu lah. Kenapa engkau begitu? Karena tak dapat posisi. Di zaman Jokowi gak dapat, zaman Prabowo apalagi gak dipakai orang-orang hutan kau, Min. Iya, sadar kau, Min, sadar. Udah tua kau. Beramal, besok dijemput gak ada amalmu. Ini bulan puasa, Min. Cepat, Min, beramal. Partai Umat saat ini sedang mengalami konflik internal. Partai Umat yang kita ingin jadikan sebagai partai alternatif akhirnya juga terjebak di dalam sebuah tradisi tata kelola partai yang sudah ada itu, yaitu partai yang dimiliki oleh keluarga-keluarga tertentu. Memang orang yang selama ini menjelekkan Pak Jokowi, Pak Prabowo, dan Mas Gibran tidak bercermin sebenarnya dengan dirinya sendiri. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Anggaran dasar anggaran rumah tangga partai politik sebagai pedoman tata kelola partai itu diam-diam dirubah oleh oknum tertentu dalam rangka untuk mengambil kewenangan penuh berada di tangan satu orang. Pak Amin ingin menjadikan mantunya sebagai ketua umum partai kembali, dan ini mengalami penolakan dari seluruh wilayah tanah air. Ketika itu terjadi, ya saya didatangi oleh banyak anggota MPR yang lain. Ya, yang masih hidup tinggal Fuad Bawazir. Ya, yang lain sudah pada meninggal. Aisyah Amini, AM Fatwa, Hartono Marjono, dan lain-lain lagi. Saya tuh sampai didorong-dorong ke tembok ya, supaya saya mengundurkan diri. Ya, terutama dari kelompok yang menamakan dirinya lupa saya apa nama, kelompok tengah apalah begitu, poros tengah. Ya, ya saya sendiri mengatakan PBB itu bukan bagian daripada poros tengah. Poros tengah itu kan Amin Rais. Ya, Amin Rais itu memang dari awal dia mencalonkan Gus Dur. Ya, yang sebenarnya tidak tulus. Dia mau maju jadi calon presiden. Cuman Gus Dur ini dijadikan satu taktik dia untuk itu. Dan saya kira mungkin Pak Amin itu akhirnya terjebak dengan permainannya sendiri. Ya, nanti saya akan ceritakan hal itu. Jadi, nah pada waktu itu alasannya itu saya disuruh mundur karena saya masih terlalu muda. Nah, saya umur sekitar 42 tahun pada waktu itu. Kedua, nggak pengalaman katanya. Saya bilang, emang Gus Dur sama Mega itu punya pengalaman apa? Saya bilangnya, saya masih punya pengalaman lebih banyak di pemerintahan daripada dua orang itu. Saya bilangnya, kalau dari segi pendidikan, ya mungkin pendidikan saya lebih baik daripada dua orang itu. Nah, akhirnya Hartono Marjono sama Aisyah Amini mengatakan, jangan memecah barisan kelompok Islam. Ya, so, kalau Anda maju, ini pecah dengan Gus Dur. Tahun ini pemerintah menaruh perhatian khusus kepada para pengemudi dan kurir online yang telah memberi kontribusi yang penting dalam mendukung layanan transportasi dan logistik di Indonesia. Untuk itu pemerintah menghimbau kepada seluruh perusahaan layanan angkutan berbasis aplikasi untuk memberi bonus hari raya kepada pengemudi dan kurir online dalam bentuk uang tunai dengan mempertimbangkan keaktifan kerja.
Tuh kan, yang Sengkuni kan, yang selama ini menyalahkan atau selalu memberikan sentimen negatif kepada Pak Jokowi, Pak Prabowo, dan Mas Gibran. Ternyata dia sendiri ingin membangun dinasti di partai politik. Astagfirullahaladzim. Pokoknya semua yang dipitnahkan dari para Sengkuni, pokoknya berbalik arah kepada mereka semua deh, pokoknya terbongkar dengan sendirinya deh. Pak Jokowi kan terbukti kan, beliau ingin membangun katanya partai super TBK, partai yang siapapun bisa katanya. Tuh yang Sengkuni wajar sih kemarin dipecat depan, sekarang bikin partai umat katanya. Mau dibikin dinasti lagi. Astagfirullah. Nah ini untuk ternak-ternak yang pandai sekali pokoknya bikin video hoax. Sebegitu tantrumnya dengan Mas Wapres yang dikerumuni ibu-ibu atau dikerumuni warga di saat beliau lagi belusukan. Besok-besok kalian rupiah deh. Parah sih Pak. Kalian cari itu kesalahan Pak Wapres. Salahnya gak ada, kalian ciptakan sendiri kesalahannya dengan video hoax. Parah ya Pak. Dan pokoknya kita harus bersupport, kita harus mendukung KPK tentunya untuk ya sesegera mungkin menyelesaikan atau mengclearkan kasus Pak Sekjen. Kalau perlu sampai ke akar-akarnya, karena kita tahu kan ada motif itu di balik Pak Harun Masiku. Tolong Pak dibongkar juga motif di balik Harun Masiku, karena ada yang lebih gede Pak. Ada Paus, mumpung Pausnya masih hidup Pak, jadi tolong. Nah, untuk kalian yang ingin terus demo Indonesia gelap jadi dua, gila, itu Pak Prabowo, ojol, koperasi desa, THR. Nah, pokoknya kemarin pernah deh kita sebutkan itu 100 hari beliau menjabat, prestasi beliau. Begitu juga para koruptor kemarin kan kita jelaskan. Banyak sekali kebijakan-kebijakan yang menguntungkan masyarakat, banyak sekali kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Kalian demo. Besok-besok kami yang demo kalian. Dah, saya akhiri. Salam cerdas, salam waras, NKRI harga mati. Tentunya lah selalu support, selalu dukung pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.